Halo guys, kita kembali lagi di Singapura. Anyway, oke, kita bakal 4 hari 3 malam di sini. Ya, pokoknya kita akan ke banyak tempat, termasuk USS. Yaudah, and this is the story. Let's go. Sorry. Belum ke Singapura kalau nggak Shake Shack. There you go. Shake Shack with, jadi kalau kalian lihat di situ sebenarnya itu ininya jualnya tuh di situ. Dia rekomendasinya orang adalah Smoke Shack ya, Smoke Shack. Sama minumannya harus milkshake-nya wajib banget dicoba. Dan ini gue belinya yang coklat. Kita coba. Enak. Kayak ini enak sih. Lagi. Ini kayak coklat di meltin terus campur susu di shake. Coklatnya itu ngecoklat banget. Iya kan? Kayak coklatnya ngecoklat banget. Buset. Enak sih, tapi beneran enak masalahnya. Coklat aja coklat banget gitu. Coba burger nih guys. Lembut. Nah ini harganya, burgernya sendiri harganya itu di $12,4 guys, 150.000. Dan classic shake-nya $7,9. Nih guys, emang burgernya itu sih setebal itu. Tuh, emang tebel. Burgernya oke sih. Tapi milkshake-nya emang parah sih, kayak tebel banget. Ini milkshake tertebal yang gue pernah rasain. Walaupun harganya tetap 100.000 ya guys ya. Emang enak, cuman harganya agak, sebenarnya ini jatuhnya makan mewah. Kalau dalam budget kita ini jatuhnya makan yang mewah. Tapi hari ini kita mau ke salted egg. Jadi hari ini 2 makan enak, 1 makan biasa aja, bukan gak enak. Karena itu cara ngebudgetinnya gitu guys. Ntar kita subsidi silang sama besok. Ya tapi kalau kalian emang budget, dimasukin aja. Tapi ya tahu cara subsidi silangnya. Oke, abis ini kita mau ke Jewelnya. Karena tadi kita datang langsung ke sini ke Shake Shack-nya. Ke depan Jewelnya langsung kita lihat kayak apa air mancur membahananya itu. Sekarang kita mau coba lihat dari atas nih. Jujur gue belum nge-research sebenarnya kemana-mananya, lewat mana. Tapi kalian kalau bisa kesini mendingnya research dulu sih, karena tempatnya agak gede. Bukan agak sih, emang gede. Jadi nyari-nyarinya itu agak-agak muter-muter. Apalagi kalau kalian bawa koper gini, takutnya jadi rampok. Jadi kalau Shake Shack-nya itu dulu itu sebenarnya di atas ini juga, cuman pindah ke bawah sepertinya. Karena dulunya itu Shake Shack itu di tempat-tempat kayak gini di outdoor ya, cuman sekarang kita masih mencari ke spot yang paling oke untuk ngeliat The Jewel ini sambil bawa-bawa koper. Nggak apa. Mungkin kalian kalau ada budget lebih kalian bisa makan-makan di sini nih. Ini kayak tapi cukup pricey. Nah, kalau mau kayak The Park-nya gitu, itu kalian di lantai 1 ini ya, di L1. Itu langsung depannya The Jewel. Nah, ini ada Solar Studio. Ini kalau kalian mau foto booth, yang katanya sih free. Tapi kita di bawahnya itu ada foto booth. Besar bukan foto booth sih, kayak mesin foto gitu. Dan it's free guys. Nih kalau misalnya bayar tuh $10 satunya. Dia masing-masing ada booth-nya gitu. The Aquarium, The Solace, Solace itu nama tempatnya. Kayak gitulah. Ini dia guys, the famous salted egg chicken rice, tapi ini tambah telur, $0,8. Ini harganya jadinya totalnya udah sama es teh tawar. Itu di segini $9,5. Itu udah, tapi udah sama
es tawar. Jadi buat seporsinya itu di $7,8. Nah, jadi itu rencananya guys, kita mau nyobain dua. Karena kan ada dua recommendation. Itu yang di sini itu 3 meals a day. Satu lagi itu cuma beda 2 ruko sama dari sini. Itu namanya Taste Good. Salted egg chicken juga, cuman katanya lebih asin. Tapi nggak tahu, kan kita belum nyoba. Tadi itu abis jalan jauh, nggak jauh sih sebenarnya sih, cuman 400 meter dari MRT station. Tapi panas itu kayak orang gila. Kita berasumsi kalau ini Cici yang punyanya nih, karena dia di semua foto ada. Nah, Cici-cicinya masih nganter sampai sekarang, itu Cicinya tuh di ujung lagi nganter. Nah itu tuh. Jadi dia kayak punya tapi masih bekerja dengan keras untuk restorannya. Ya, Cicinya lagi dari nomor berapa yang belum nih? Manis sih emang. Crispy-nya dapat, pedes-pedesnya enak. Ayo dong di Indo buat kayak gini lah. Tanpa dilebih-lebihkan, ini emang best salted egg chicken rice yang gue pernah rasain. Daging ayamnya banyak, empuk, nggak ada yang keras sama sekali. Saus salted egg-nya juga nggak nanggung-nanggung dan kental dan salted egg banget gitu. Tuh guys, sausnya emang stick. Apapun yang saya butuh serba stick. Big bite guys, big bite. Wah, mungkin karena kita belum ngerasain sana, cenderungnya manis. Cuman buat kita tuh normal aja, enak. Dan ada pedes-pedesnya, jadi kayak bikin balance ya. Nggak belenak dulu. Enak. Reviewnya berapa? 8,5 karena ya harga sih harga Singapura ya. Cuman lebih ke 8,5 karena belum ada parameter lain. Itu apa karena di Indonesia nggak ada yang seenak ini, jadi kesannya enak banget. Tapi buat Singapura nih masih entry level. Ya pokoknya gitu deh. 8,5/10. 9 bisa deh. Kurang satunya itu di harga. Kita memang pelit aja sih. Ya nggak apa, bagus harga oke. Ini kita pas banget weekdays, terus dia nggak ada ngantri, dikit doang tadi. Rata-rata kayak banyak orang kantor deh. Turisnya kayak setengahnya doang. Dan ini lokasinya itu BTW di itu tahu. Jadi ini Rocor kan. Bawahnya ini Bugis, atasnya Little India. Jadi itu di antara dua lokasi Rocor. Dan ini kita udah pindah di Taste Good. Kita cobain salted egg-nya bedanya apa sama 3 meals a day dan kenapa bukan banyak sih, sebagian orang lebih prefer ini dibanding 3 meals a day. Dan lucunya itu lokasi itu bener-bener kayak ini 3 meals a day, terus 2 makanan, 1 bahkan, nggak 2 sih, 2 makanan kecil, ruko kayak gini, terus ini langsung nih 3 meals a day. Jadi kayak bener-bener Indomaret, Alfamart sebelahan gitu loh. Alright, thank you. Nah, lebih gede ya. Nasinya kayak Padang ini ya gue liat-liat. Nah, ini dia salted egg dari kayak nasi Padang. Banyak banget nasinya tuh. Oke, ini katanya sih lebih salty ya. Nanti kita lihat aja. Bedanya dia tuh pakai kuali-kuali gitu guys. Jadi plating mungkin nilai plus untuk ini ya. Cuman nilainya agak minus karena abangnya tadi agak kurang ramah. Kurang ya. Ayo kok. Lucu di kuali-kuali gini. Kita lihat ya. Apakah makanannya sesuai ekspektasi dan apa yang bikin berbeda. Tuh, itu sausnya ini yang lebih banyak ya? Nggak slide sih. Ini lebih banyak dibanding yang apa? Terima sedih. Nah ini kita belinya yang salted egg chicken with rice, harganya $7. Secara porsi lebih banyak sih, dan lebih estetik di tempat. Beda. Rasa mungkin preference sih, nggak bisa lebih enak mana. Ya ini preference. Ini juga rasa enaknya sebanding banget sama 3 meals a day. Gua nggak bisa nilai mana yang lebih enak. Cuman, guys, ini porsinya. Kayaknya kalau berdua juga masih bisa sih ini. Dan tekstur ayamnya juga ini gue dapat yang lebih crispy dan slightly lebih tebal dibanding 3 meals a day. Mungkin ini lebih cocok kalau kalian nyari yang cenderungnya ke asin gurih. Tapi manis dari salted egg-nya tetap masih berasa. Sisa guys, nggak sih belum sisa sih, belum dihabisin. Tapi emang sebanyak itu porsinya. Emang untuk price to item berarti ini lebih worth it. Untuk rate kita kasih berapa ya? Sama lagi guys, 8,5 sampai 9/10. Tapi dia menangnya di harga dan banyak. Kalau rasa itu preference, jadi nggak bisa milih. Tapi ini menang di harga dan banyak. Tapi abang-abangnya gue judes bos. Nggak sih, biasa aja sih, kita aja yang sensi. Itu dia kulineran siang di Sim Lim Square. Abis ini kita langsung ke hotel buat naruh semua koper yang kita bawa. Karena kita mau langsung berangkat lagi untuk mampir bentar ke Clarke Quay, sekalian jalan ke tempat spot kuliner makan malam hari ini. Kita berangkat naik bus. Ini halte bus kita yang terdekat dari hotel. Cuma ada tiang penanda halte kayak gini doang. Dan ini video gua ngomong sendiri nggak ada suara karena lupa nyalain mic.
Akhirnya kita sampai di Newton Food Center. Kita tadi dari Clarky, nggak lama terus kita naik MRT 2 kali, transit Newton Food Center yang kalau kalian tahu itu di Crazy Rich Asia. Ternyata sebenarnya bukan ternyata sih, udah tahu, sudah expect. Sepertinya kalau makan besar di sini itu agak off budget. Sebenarnya bisa aja kita makan di sini, makan besar di sini, terus ntar subsidi silang, besoknya makannya full shuffle, tapi kan which is nggak mungkin. Soalnya rata-rata tadi harganya kalau kita keliling itu harganya kayak di 10 ke atas, nggak ada di bawah 10, jarang bahkan hampir nggak ada. Hawker center sih hawker center ya, tapi makanannya harga mall. Ini minumannya. Jadi bahaya guys kalau misalnya nggak ada harganya, karena harus berhati-hati. Minuman ternyata $2 ada sih, $2-3, jadi nggak, kalau misalnya ice tea doang masih oke lah. Jadi ini salah satu tipsnya adalah kita makan berdua-berdua aja. Ini kway teow apa? Kway teow seafood sih harusnya, soalnya restoran seafood. Harganya di $6. Karena tadi banyak yang jualan ini menarik. Ini semacam, nggak semacam, memang chicken wing tapi gede-gede. Tuh. Harganya ini satunya $1,75, minimal beli 3. Kita cobain. Biar menghemat, tapi kita minumnya nggak beli di sini guys. Tumbler to the rescue guys. Ini ya guys. Ya kway teow. Enak, tapi enak lah. Oh iya, ini BTW non halal ya guys. Ini bentuknya kayak gini. Ada ya chicken wing ya bentuknya. Kayak ini lebih ke comfort food deh, kayak. Nah, ini lebih ke comfort food sih mungkin. Enak, tapi bukan yang wah, bukan yang ini, yang versi bagian bawahnya. Ya sebenarnya rasanya chicken wing, diolesin bumbu barbecue, dibakar. Rate-nya tak kasih, menurut gua 6,5/10 atau enggak 7. 7 karena mungkin ini Newton legendary kali ya. Enak, tapi ya bukan yang wah, tapi worth to try sih kalau belum pernah ke Singapura terus mau ke Newton. Ini hawker center legendary ya. Karena sudah. Ternyata ini kayak random gitu guys. Ada B2-nya, ada sosisnya. Terus tiba-tiba dapat kerang kecil segini. Ini soalnya nggak ada judulnya tahu. Ini apa? Seafood lah atau apa? Ya kway teow. Sekali lagi guys, habis itu udah. Oke, jadi itu dia day 1 dari Singapura trip 2026. Anjay, 2026 bos. Sorry. Itu dia day 1 dari Singapura trip 2026 ini. Masih ada besok, masih ada lusa, masih ada lusanya lagi. Besok kita bakal Orchard Day, habis itu ke MBS terakhir. Oh iya, ada Gardens by the Bay. Kita balik ke hotel karena besok pagi-pagi, jadi nggak boleh terlalu malam. Peace out. Assalamualaikum.